Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, anggota persyarikatan Ranting Muhammadiyah di Beringin Raya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semangat ini bagus sekali. Sudah sepuh-sepuh tapi masih tergerak untuk mengadakan pengajian. Nah, yang saya ingatkan cuma satu saja. Jangan lupa kita menularkan kepada anak dan cucu kita. Itu pesan saya. Jangan sampai nanti satu persatu kita dipanggil Allah, ya, tahu-tahu PRM ini kosong, belum. Itu anak kita entah kemana, cucu kita entah kemana, itu jangan sampai. Jadi itu yang saya mengingatkan pada diri saya dan juga para bapak, ibu, agar jangan lupa untuk menularkan semangat ini kepada anak kita. Nanti anak kita kepada cucu kita, ya. Baik, sesuai dengan amanat yang saya diberikan oleh Bapak, siapa Pak yang SMS saya? Pak Suri, ya. Saya diminta untuk mengisi dari himpunan putusan tarjih tentang zakat. Betul Pak ya? Ya. Alhamdulillah sudah saya baca-baca. Mudah-mudahan pada sore hari ini bisa kita mulailah ya, walaupun nanti belum sampai tuntas ya, karena ini bahannya banyak sekali ya, panjang. Tapi nggak apa-apa. Kalau kita belum mulai sekarang, kapan lagi kan? Ya. Baik. Di sini ada kitab zakat ya. Jadi di sini kitab sholat ada, kitab iman ada, kitab puasa ada ya. Kitab zakat, muqaddimah ya, kita mulai dari muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ternyata muqaddimah ini berisi ayat-ayat dan hadis-hadis tentang zakat ya. Nanti terjemahannya dibantu dengan yang dari Departemen Agama ya. Zaman dulu namanya Departemen Agama, sekarang namanya Kementerian Agama. Kemudian Kementerian Agama pecah lagi, sekarang ada Kementerian Haji ya. Jadi lama-lama Kementerian Agama kehabisan pekerjaan ya. Ya, wakafnya diambil oleh Badan Wakaf, kemudian zakatnya diambil oleh Basnas, kemudian hajinya diambil oleh Kementerian Haji. Lama-lama Kementerian Agama hanya mengurusi sekolah saja. Ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Surat Al-Bayyinah ini surat lam yakunil ya, lam yakunil. Kemudian yang kedua adalah surat Al-Mu'minun ayat 4. Kita baca dulu semua Bu ya, kita baca dulu semua. Jadi baru setelah itu kita terjemahkan. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون.
Allahumma arhamna bil Quran. Surat Al-Mu'minun ayat 4. Ya. Al-Mu'minun ayat 4. Yang ketiga surat Rum ayat 39. Wa ma ataitum min ribal yarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Surat Rum 39. Rum. Berikutnya surat Al-Baqarah 267. Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Kemudian ditutup dengan hadis, ya, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. An Ibnu Umar naqussu fi sahih Al-Bukhari. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat terjemahannya, Bu, ya. Saya terjemahannya sengaja buka dari Menteri Agama, Kementerian Agama, karena terjemahan di sini ada yang kurang, ya. Ada yang kurang, yaitu terutama Al-Baqarah 267, ya, Al-Baqarah 267. Jadi saya buka terjemahan. Jadi kita mulai yang pertama surat Al-Bayyinat ayat 5, ya, surat Lam Yakunil, ya. Lam Yakunil itu surat keberapa, Bu? Lam Yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah, ya. Oke. Wama umiru, dan tidaklah mereka itu diperintah, ya. Tidaklah mereka disuruh, diperintah, illa, kecuali, ya. Yang diperintah itu illa liya'budullah, untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah, mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ketaatan. Jadi ketaatannya itu harus murni, tidak boleh campur-campur. Taat pada Allah campur dengan taat kepada berhala, nggak boleh. Taat kepada Allah campur dengan taat kepada kuburan, nggak boleh. Taat kepada Allah campur dengan taat kepada Nyi Roro Kidul. Taat kepada Allah campur dengan taat kepada pimpinan parpol, nggak boleh. Jadi betul-betul murni taat kepada Allah, mukhlishina lahuddin. Hunafa, dengan lurus, ya, dengan lurus. Hunafa itu artinya hanif. Hanif itu artinya lurus. Jadi kita disuruh beribadah kepada Allah dengan lurus, lurus, jangan belok-belok. Kalau belok nanti kena setan, kena tuyul, kena hantu dan lain-lain, ya. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan sholat, ya. Jadi mereka tidak diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga membayar zakat, ya. Jadi memurnikan ketaatan, mendirikan sholat, dan membayar zakat. Dzalikat dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Jadi agama yang lurus itu adalah kita memurnikan ketaatan kepada Allah, kita sholat 5 waktu, dan keluarkan zakat. Nah, itu surat Al-Bayyinah. Kemudian surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu beruntung. Mafhum mukhalafahnya atau arti yang sebaliknya,
Kalau dia tidak beriman, maka tidak beruntung. Ya, alhamdulillah kita ini termasuk orang yang beriman, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran, ya. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar. Mengimani Allah, mengimani malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat dan takdir, ya. Alhamdulillah. Sungguh berbahagia, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu mereka yang sholatnya khusyuk. Nah, ini dia. Maka untuk khusyuk itu tidak boleh ngebut, Bu. Kalau sholatnya ngebut, Allah itu enggak khusyuk. Dijamin 1000%. Ya, maka harus membacanya dengan mesra. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Jadi mendingan satu tapi mesra. Subhana rabbiyal a'la. Itu untuk sujud, ya. Untuk ruku, subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Ya, daripada ya. Karena kita dari kecil itu biasanya kalau sujud mesti jangan, Bu, jangan itu. Mulai sekarang, apalagi kita udah tua, Bu, ya. Kita bentar lagi dipanggil oleh Allah ketemu malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Lebih baik kita tenang saja, ya, supaya khusyuk, ya. Itu orang yang beruntung yang pertama khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang berusaha untuk meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Jadi orang yang beriman selalu meninggalkan, ya, meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Para ulama dalam menafsirkan macam-macam, diantaranya apa itu perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Yang pertama adalah syirik, ya, syirik. Kemudian yang kedua adalah perbuatan-perbuatan yang maksiat, ya, dosa besar, dosa besar. Mulai dari minum-minuman keras, berzina, berjudi, membunuh, makan babi, ya. Meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ya. Termasuk juga adalah nyanyi-nyanyian yang mendorong kepada syahwat, ya, yang berisi cinta-cintaan, ya, kemudian berisi sedih. Silakan, Bu. Ya. Ya, pokoknya lagu-lagu yang cengeng, Bu, ya, yang cengeng itu, ya. Kalau Mars Muhammadiyah itu bagus, itu Sang Surya itu bagus, ya. Itu menambah semangat. Sehingga seperti ibu-ibu sore hari ini kan semangat ngaji, ya. Jadi yang pertama orang yang beruntung, yang beriman, yang beruntung adalah sholatnya khusyuk. Yang kedua adalah meninggalkan perbuatan tidak berguna. Yang ketiga adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dia membayar zakat. Membayar zakat, menunaikan zakat. Jadi fa'ilun itu berarti tunai, Bu, tidak utang, ya, tunai. Ya, tidak boleh ditunda-tunda. Itu fa'ilun. Jadi ini ayat yang kedua tentang zakat, ya, tentang zakat. Yang ketiga arum, ya, arum. Usaha riba yang kamu lakukan dengan maksud agar supaya harta manusia selalu bertambah, maka tidaklah harta itu bertambah di sisi Allah. Jadi orang yang berbuat riba, ya, renten, membungakan uang, itu pasti harapannya nambah, karena berbunga kan, Bu, berbunga. Nah, justru yang kamu harapkan nambah, maka kata Allah tidak nambah, tidak. Ya, artinya justru yang bermain-main dengan riba nanti akan dibangkrutkan oleh Allah. Ya, itu riba. Tetapi
Harga yang kamu sekalian keluarkan untuk zakat dengan mengharapkan keridhaan Allah, maka kamu sekalian adalah orang-orang yang berhasil dalam melipat gandakan pahala. Jadi kalau kita ingin pahalanya tumbuh, penyakit kikirnya hilang, kemudian rezeki kita itu subur, tumbuh dan berkembang, maka itulah zakat. Jadi zakat itu salah satu arti katanya adalah tumbuh, Bu. Tumbuh. Jadi tidak ada orang yang bayar zakat kemudian miskin, itu tidak ada. Ya. Tidak ada orang-orang yang bayar zakat kemudian jatuh miskin, jatuh pailit, itu nggak ada. Justru yang jatuh pailit segala macam adalah orang-orang yang berbuat riba, ya rentenir. Nah, jadi surat Ar-Rum ayat 39 ini menjelaskan tentang perbandingan yang kontras, perbandingan yang berlawanan, Bu, seperti langit dengan bumi, atau seperti langit dengan sumur. Langit di atas, sumur di dalam, ya. Bainas sama iwas sumur, ya, antara langit dan sumur, ya. Langit di atas, sumur di dalam, ya. Nah, demikian juga riba dengan zakat itu jauh sekali. Kalau riba itu akan dibangkrutkan Allah, riba, kalau zakat akan tumbuh dan berkembang, ya. Jadi tidak ada orang yang bayar zakat kemudian, aduh saya miskin, pailit, bangkrut, nggak ada, ya, nggak ada. Nah, itu surat Ar-Rum. Kemudian yang terakhir ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, berinfaklah dari apa-apa harta yang baik yang kamu usahakan, yang kamu hasil usaha kamu. Ada yang mungkin dagang, ada yang mungkin membuat sesuatu, ya, membuat kue, membuat pempek, membuat roti, ya, pokoknya hasil karya kita lah. Membuat mebel, membuat kusen, membuat meja, ya. Jadi maka betul apa-apa yang kamu usahakan, ya. Boleh juga jadi tukang beca, tukang ojek, boleh. Artinya usaha dengan kita bekerja memeras keringat, ya, itu namanya makasabtum. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan berinfaklah dari apa-apa yang tumbuh di bumi, keluar dari bumi. Apa yang keluar dari bumi? Pertanian, ya, pertanian. Mulai dari kurma, gandum, padi dan seterusnya. Ya, jadi apa yang tumbuh? Nah, apa yang tumbuh itu nanti mungkin kita suatu saat belajar juga dari ini, Pak, dari HPT, Himpunan Tulisan Tarjih, tapi yang tingkat tinggi nanti ada, yang jilid 3. Ini baru jilid 1. Nah, mungkin nanti di sana dijelaskan benda-benda yang di zaman Nabi tidak kena zakat, ya. Karena kalau untuk pertanian di zaman Nabi itu biji-bijian, Bu. Biji-bijian itu ya jagung, kedelai, padi, gandum, ya sekitar itu. Nah, sawit bagaimana sawit? Nah, padahal sawit itu jutaan hektar itu yang kemarin menyebabkan banjir di Aceh,